kita berhak melaporkan karena udah main fisik ya. Karena kalau udah main fisik bagi saya itu mengadakan nobar, nonton bareng Piala Dunia, dan singkatnya ya bahwa ada orang yang tiba-tiba cerita sebelumnya tuh, jadi ada orang yang mejanya tuh sebelah sana itu mungkin terlalu euforia ya, terlalu senang kalau misalkan Argentina menang nih, dan mereka itu ada laki-laki yang bertubuh besar, terus rambutnya agak ikal, itu membuka baju dan itu hanya memakai pakaian dalam aja gitu. Nah setelah dia membuka baju, dia naik ke meja yang dimana mejanya hampir sama kayak gini. Nah itu dari sana sampai ujung sana dia naikin meja, dan di meja itu ada piring, ada gelas dan macam-macam, ada asbak apa semua. Sampai pada akhirnya itu dia berdiri di atas meja saya. Di atas meja saya, ketika dia berdiri di meja saya, semuanya ini kan pada pecah, injek-injek sama dia. Dan air itu kena ke saya. Air kena ke saya, tumpah ke celana saya, bercampur dengan asbak, semua itu udah kotor celana saya. Otomatis di situ saya merasa ini orang tidak punya attitude sama sekali. Tujuan saya sebenarnya menghampiri orang tersebut itu untuk bilang ini celana saya kotor nih gitu, cuma mau minta lo tanggung jawab dong gitu, lo tanggung jawab dengan apa yang lo lakuin, gak ada attitude sama sekali. Terus akhirnya dia punya teman atau gerombolan dia lah gitu kan, kebetulan dia pakai baju orange dan dia inisialnya I, itu bilang ya dikeringin aja, katanya gitu, dikeringin aja gitu. Terus saya bilang nggak bisa dong dikeringin, harus ada tanggung jawabnya dong kayak gitu. Udah kayak gitu, dengan mungkin dia secara spontan langsung mendorong saya dan sempat memukul saya, menghantam saya, kena ke pipi saya sebelah kanan, dan jadi berbarengan dan saya jatuh. Udah jatuh, saya ditarik ke belakang. Sama orang-orang, ditarik ke belakang. Posisi saya di situ masih ada emosi ya, karena yang mukul adalah laki-laki gitu. Ketika saya mau maju, darah udah keluar dari bibir saya, banyak. Nah itu saya mau maju dan saya bilang kita selesaikan aja kuningan gitu. Terus tapi orang itu tidak mau bertanggung jawab akan hal itu gitu. Terus udah gitu, yang pertama kali saya hubungin ketika saya ada masalah itu, yang saya hubungin adalah Mbak Vera sebagai manajer saya hubungin pertama kali. Itu orang yang benar-benar pertama kali saya hubungin itu adalah Mbak Vera, dan seketika Mbak Vera langsung datang ke Polsek Cilandak 1 di Jalan Caringin, dan Mak yang nemenin saya itu dari itu sampai kelar itu Mak yang nemenin. Yang merekam pun juga banyak gitu. Dan itu udah chaos lah kalau kita lihat, karena posisinya laki-laki lawan perempuan, dan itu memang pas dipukul dengan dia itu sampai sekarang pun saya ngomongin aja tuh masih terasa, karena jadinya tuh jadi luka gitu, mau makan aja susah, mau ngomong susah, dan bahkan bagi saya adalah kerugian buat saya tidak bisa melakukan aktivitas karena kan harus banyak ngomong sama orang, dan bahkan klien-klien saya itu saya tunda dulu gitu, karena mau ngomong aja kadang juga susah gitu, perih gitu, mau makan aja susah gitu. kemarin sudah dibawa ke polsek gitu, kemarin juga begitu ya, orangnya kayak orang merasa dirinya nggak bersalah gitu, melihatnya kayak orang kayak gini sih. Kalau aku seorang ibu ya, aku wanita, itu orang kayaknya harusnya mendingan dia pakai rok gitu, karena dia mukul perempuan. Kita nggak akan angkat berita ini kalau misalkan dia misalkan perempuan sama perempuan, biasalah perempuan sama perempuan, ini laki sama perempuan, semabok-maboknya orang itu, ataupun mereka berbuat seperti itu sama orang lain, ya tolonglah kalau perempuan bisa jaga emosinya gitu, apalagi sampai mukul begitu sampai keluar darah, itu kan berarti pukulannya keras ya. Dan sempat
diajak udahlah selesai aja damai, enggak terusin. Karena saya nggak suka kayak gitu. Maksudnya saya mengajarkan untuk semuanya para pemuda dan mungkin orang-orang yang sering main ke satu tempat gitu kumpul untuk nongkrong, kalau memang mereka ada emosi gitu, kalau lihatlah kalau itu wanita tolong gitu, jangan sampai main tangan dulu gitu. Nggak penting gitu loh main tangan, maksudnya bisa ngobrol atau gimana, karena kenyataan buat temennya yang nggak sopan ditegur marah. Harusnya kalau ditegur ya harusnya oh ya maaf ya mbak, aduh maaf lu, jangan cuman begitu aja, bisa dibersihin. Coba kalau itu terjadi sama dia mau nggak gitu. Karena tanggung jawab seorang manajer dan ibu, saya merasa diri saya ibu adalah yang ngejaga anaknya gitu. Pas anaknya pada saat aku diginiin orang, oke berangkat, padahal kamu telepon itu sekitar jam 1 ya, jam 1 pagi, udah pakai daster gitu. Karena mak pikir ya anak gua kenapa-napa gitu loh, nggak suka gitu cara mukul soalnya. Kita takutnya besok kayak begitu, gampang gitu, oh karena mabuk jadi mukul orang, enak banget tuh mabuk mukul orang kan gitu. Jadi kita datang ke polsek dulu, polsek Cilacap 1, habis polsek Cilacap 1 dianterin dari pihak kepolisian, langsung dianterin ke Fatmawati, rumah sakit Fatmawati, kita balik lagi ke polsek sampai pagi kita berhak melaporkan karena udah main fisik ya. Karena kalau udah main fisik bagi saya itu tindakan kekerasan, jadi harus dikasih tahu juga untuk ini jadi pelajaran buat masyarakat Indonesia. Jadi kalau ada hal apapun jangan main tangan, gampang main tangan. Nggak trauma, karena kalau trauma kita nggak bisa berkumpul dengan orang lain. Cuman ya bagi saya juga kalau masalah itu ya bukan main nonjok aja, yang ditonjok juga perempuan. Ketika saya meminta pertanggungjawaban sampai dia bilang ini, bawa semua kalau perlu jenderal turunin, sampai seperti itu. Dan damai terhadap suami saya pun juga ya udah kita damai aja sampai kayak gitu, dengan angkuhnya aja kayak gitu. Dan waktu ketika mau dibawa untuk kita selesaikan, waktu itu sebelum itu dia keluar kan dari salah satu kafe karena habis bicara sama suami saya bilang kita ketemu aja deh di polisi. Enggak, saya mau pulang, kata dia kayak gitu. Loh kenapa jadi nggak bertanggung jawab kayak gini? Saya bilang kalau lu gentle, lu laki, caranya ya udah kita selesaikan, karena ini kan negara hukum gitu kan, negara hukum nggak mungkin kita nyelesain sendiri gitu. Kita ini aja secara hukum kayak gimana gitu. Saya mau pulang, katanya kayak gitu. Jadi ya karena memang sudah tidak ada etika baiknya, jadi mohon maaf nih kalau untuk saya lanjutkan, karena saya juga merasa dirugikan gitu. Merasa dirugikan banget, yang dimana saya harusnya bisa bekerja jadi tidak bisa bekerja.